lagi-lagi ya, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Jokowi itu masih ada posisi, apalagi kalau itu dilegalkan di dalam kabinet mendatang. Jangan kemudian sekarang Jokowi udah belum apa-apa udah menyatakan bahwa saya ingin jadi jembatan antar partai. Pertanyaan saya, jembatan itu yang bangun siapa? PUPR. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ya dari mulut Prabowo Subianto sendiri ya bahwa dia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk menjadi jembatan. Apakah itu tadi menunjukkan bahwa wah ini Pak Jokowi mulai masuk adu pengaruh nih. Itulah yang kemudian ya itu langsung ingatan saya mengatakan benar nih kata orang-orang nih bahwa dia kelihatannya memang ingin terus berkuasa. Buat saya untuk apa? Apa kemudian kita punya dua matahari kembar? Sahabat Kompas.com bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Akan dibuka oleh Ardhito. Ya, kembali lagi di acara nomor wahid Kompas.com. Ngobrol gas pasti nampol gaspol. Agak ketuker yang tadi. Agak ketuker ya. Tapi lumayan keren. Yes, ini kita sudah kehadiran narasumber. Ini narasumber legenda di Legend di acara Gaspol. kita. Yes. Acara kita ini naik ratingnya luar biasa sekali Berkat sampai beliau. Ya membuat kami ditraktir makan oleh Pimret Beginu ya. Itu karena Prof Ikrar Yes, Nusa kita Bakti. sudah kehadiran pakar politik yaitu Prof Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih Prof sudah kembali hadir di sini. Ya, Terima karena kasih viewersnya juga sampai, wih waktu itu, wih ngeri banget. Alhamdulillah. Ya, ini makanya Masih netizen. ada yang mau dengerin tuh Wah, alhamdulillah. Nice. banyak banget yang ternyata kangen dikuliahin sama Prof Ikrar gitu. Ya ini cendekiawan politik. Cendekiawan, Wih, bukan sekedar cendekiawan pakar, politik. salah saya. Kita friend ya Yes. kan. Prof, Ya, kita bahas apa nih, Bung Tatang nih? Ya, kita mau membahas soal dinamika politik terkini, Prof. Setelah pemilu ini ternyata walaupun kelihatannya kayaknya riuhnya mungkin agak turun, tapi ternyata di baliknya ini ada banyak isu yang tersebar ini. Prof, kita mau bahas dulu yang pertama soal pengaruh seorang Jokowi, Prof. Kalau kita lihat dari paling enggak hasil dari rekapitulasi KPU hari ini, ternyata suara PDI itu juga enggak sesignifikan di 2019, Prof. Tapi di satu sisi suara Prabowo Gibran ternyata wah naik banget. Di luar dugaan bahkan. Di luar dugaan gitu, 58% ya. Satu putaran. Sementara ternyata suara Ganjar Pranowo dan PDI hampir-hampir 11-12. mirip nih. Apakah ini menunjukkan bahwa memang pengaruh power seorang Jokowi figur ini cukup bisa akhirnya mengimbangi atau bahkan Mengungguli. iya apa ya Prof, mengalahkan lah pengaruh suara PDIP yang punya akar rumput sebagai partai politik. Gimana Prof? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya PDIP nggak hancur-hancur banget ya sebagai partai ya, tapi bukan sebagai pengusung calon presiden dan wakil presiden. Oke. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, sebagai partai, walaupun digempur habis-habisan misalnya dengan apa istilahnya itu memberikan citra buruk kepada ketua umumnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Kemudian juga dianggap bahwa ini PDIP ini mau menang apa istilahnya itu 3 kali berturut-turut hat-trick gitu kan. Padahal kita tahu yang jadi presiden hat-trick itu kan Jokowi, bukan PDIP sebagai partai ya. Walaupun sebagai partai ya. Kenapa demikian? Karena memang PDIP tetap bisa bertahan walaupun digempur habis ya. Dan memang Jokowi efek itu udah dari dulu udah diduga akan terjadi. Kalau nggak misalnya Prabowo misalnya tidak didukung oleh Jokowi ya, belum tentu Prabowo juga mau menjadi calon presiden gitu kan. Kalau Anda tanya kenapa, karena dia udah tahu sendiri kalau misalnya Jokowi itu tetap berada di PDIP ya, menjadi pendukung Ganjar, udah pastilah dia akan kalah ya. Atau kalau kemudian anaknya Jokowi tidak dititipkan
kepada Prabowo ya, itu juga bukan mustahil. Angkanya Prabowo juga tidak akan bisa melonjak tajam ya. Karena kan Jokowi efek itu kan bukan cuma apa istilahnya itu penerimaan atau yang disebut dengan rate-nya ya, rate-nya Jokowi itu, ratingnya Jokowi itu yang approval ratingnya katanya masih tinggi ya, di atas 70 dan sebagainya, bahkan katanya sampai 80 ya. Itu satu hal. Yang kedua ya, Anda jangan kaget ya, karena Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, kemudian dia juga Panglima tertinggi Angkatan Kepolisian, dan dia juga adalah rajanya dari birokrasi pemerintahan pegawai negeri ya, dan dia adalah kepala pemerintahan yang juga membawahi semua jajaran pemerintahan, baik itu yang namanya kementerian dan lembaga, kemudian tapi juga termasuk kepala-kepala desa ya. Whether you like it or not, itu pasti itu akan memiliki suatu pengaruh langsung ke dalam jalan tidaknya sebuah perintah dari atas itu ke bawah gitu kan. Kemudian lagi-lagi ya, walaupun mereka yang menjadi pendukung paslon nomor 2 itu mengatakan bahwa apa istilahnya bansos itu udah disetujui oleh partai-partai politik bersama apa namanya itu pemerintah ya di DPR, tapi Anda jangan lupa bahwa yang namanya presiden itu kan bisa mengeluarkan bansos kapan saja, di mana saja dan sesuka dia gitu kan. Dan Anda juga tahu ya, kalau Anda mengacu pada hasil survei dari mereka-mereka yang mendukung pasangan 02, kan ada yang mengatakan bahwa itu yang dapat bansos kan bukan 02 aja, tapi juga pemilih 01, 03. Ya saya bilang iya, justru disebarkan juga kepada pendukung 01, 03. Kenapa demikian? Supaya pemilihnya itu memilih paslon nomor 2 gitu kan. Oh, dialihkan ke arah sana. Karena, Prof, ini kita mungkin nyambung lagi ke tadi soal figur. Terkait tadi sudah menyebut beberapa nama keluarga Pak Jokowi, ada Kaisang, dan juga kita tahu Gibran ini kan maju sebagai cawapres. Nah, kemarin ada statement dari Gibran menyatakan bahwa kedepannya anak muda tidak lagi bergantung pada partai politik. Kalau mau maju dalam kepemimpinan. Bisa lewat community based. Nah ini, walaupun memang secara aturan kan memang harus masuk ke partai politik ya. Cuma pertanyaan ini Prof, sorry Prof. Apakah ini artinya bisa dikatakan bahwa keluarga Presiden Jokowi ini sudah merasa lebih superpower, lebih powerful dibandingkan partai-partai politik gitu Prof? Saya mau nanya pada Anda. Ya, gimana Prof? Di dunia ini ada nggak negara yang kemudian tidak menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik di dalam pemilihan umum? Ada. Korea Utara apa Prof? Ada. Saya maksud ada, kenapa saya bilang ada? Karena saya dulu menjadi duta besar di Tunisia. Tunisia itu jangan kaget, Tunisia itu presidennya sekarang Kais Saied, seorang ahli hukum tata negara ya. Itu kemudian dia membubarkan parlemen ya sebelum saya kembali ke Jakarta ya. Dan itu kemudian parlemen yang berbasis partai-partai politik itu dibubarkan, dan setelah itu tidak pernah diangkat kembali, diaktifkan kembali. Tapi kemarin kebetulan diplomat muda yang kemudian dulu saya jadi dubes, dia ada di sana, dia bilang, oh udah ada Pak, itu udah ini Pak Dubes udah ada pemilu baru. Dia bilang, kapan pemilu baru? Kok saya nggak dengar? Ada. Dan itu hanya diikuti oleh 11% apa namanya itu pemilih. 11% Betul, itu dia bilang pemilu yang terendah partisipasi politiknya di Tunisia. Dan Bapak tahu calon-calon anggota parlemennya dari mana? Dari Ennahda? Nggak ada. Dari partai dia bilang nggak. Itu adalah all the president men, gitu ya. All the president men. Jadi misalnya mantan-mantan wali kota atau mantan pejabat. Nah itulah yang sekarang duduk di parlemen di Tunisia. Ada, tapi ini nggak umum. Dan nanti akan ada lagi pemilihan presiden ya. Banyak orang mengatakan bahwa bukan mustahil Kais Saied akan terpilih lagi. Karena memang apa ya, dia sangat anti partai politik, dan sayangnya partai politik di Tunisia itu ya lebih banyak menonjolkan gaya
apa ya, gaya bahwa dia itu adalah anggota parlemen dengan income yang banyak, kemudian bermercy dan ber-BMW, ya itu yang kemudian membuat rakyat sakit hati. Tunisia atau Tunisia. Oh, oke. Saya nggak berani. Sir Prof. Saya tidak berani menyebut Indonesia. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, dalam pengalaman saya melihat kalau saya ketemu sama mereka di televisi ya, apakah itu di Kompas TV atau di Metro TV itu ya, itu saya lihat memang masih banyak anggota parlemen kita itu yang masih dalam tanda kutip kere. Ya. Kere itu artinya ya cuma pakai mobil Kijang ya, dan tidak memakai mobil yang harganya di atas 1 M lah. Ya. Tapi ada. Pakai KRL masih banyak ya Prof ya. Jadi ya, banyak. Ini kan ada isu bahwa sekarang lagi pengkonsolidasian semua parpol-parpol untuk apa Prof? Artinya pengaruh Jokowi lagi membangun pengaruh tuh, makanya Demokrat akhirnya bisa masuk. Nah, kalau kita lihat situasi hari ini, di mana bahkan Pak Muldoko sendiri juga sempat mengatakan bahwa memang dalam pemerintahan di banyak negara itu posisi pemerintah itu akan selalu secara politik mencoba mengimbangi antara eksekutif dengan legislatif ya supaya match Prof. Nah kalau kita melihat hari ini, yakin nggak Prof bahwa Pak Jokowi bisa mengkonsolidakan? Muldoko dapat info dari mana? Bahwa yang namanya presiden itu akan kemudian parlemen supaya match dan sebagainya. Enggak. Oh enggak. Maksudnya Pak Muldoko itu dia menceritakan soal bahwa di banyak negara itu eksekutif itu selalu bergerak, maksudnya secara politik itu pengennya adalah parlemen itu juga bisa dikondisikan. Kekuatan di parlemen itu samalah Prof sama yang di eksekutif supaya program berjalan. Anda lihat ya di Australia kalau misalnya Partai Buruh itu berkuasa, ya itu pasti yang namanya Koalisi Liberal National Party di Australia berupaya untuk menjadi pengimbang. Dan jangan Anda lupa ya, di Australia itu karena sistemnya parlementer, ya itu yang namanya koalisi oposisi, atau kalau Partai Buruh itu beroposisi, Partai Buruh sendirian ya, dia sebagai oposan, itu juga membangun apa yang disebut dengan the shadow cabinet, ya. Jadi kabinet bayangan. Kalau misalnya Anda itu Menteri Pertahanan, dia misalnya dari oposisi, dia ATR akan BPN menjadi, misalnya. Oh enggak, Menteri Pertahanan juga ya. Menteri Pertahanan bayangan gitu. Jadi untuk menjadi pengkritik ya gitu. Iya, dia yang akan mengkritik dan juga akan mencari informasi sepenuh-penuhnya ya. Misalnya apa yang Anda lakukan sebagai seorang Menteri Pertahanan ya. Apakah Anda kemudian layak misalnya mendapatkan suatu pangkat kehormatan misalnya kan. Nah, ini teringat sesuatu aja Prof. Apakah kemudian Anda sebagai Menteri Pertahanan itu benar-benar hebat gitu kan. Membangun misalnya pertahanan Australia begitu kan. Itu Prof, tapi kalau kita kembali ke konteks Indonesia nih Prof, tadi Prof menjelaskan pentingnya ada oposisi begitu di parlemen di Australia. Saya katakan penting. Nah Prof, tapi satu hal yang menarik ini hari Sabtu atau Minggu kemarin Sudirman Said, co-kaptennya Timnas Amin menyatakan bahwa ada semacam skenario bahwa nantinya ke depan hanya akan ada 1 atau 2 partai politik kalau tidak salah mau dikonsolidasikan jadi satu jadi semua. Satu lawan banyak lah, banyak lawan satu gitu. Prof melihatnya bagaimana? Mungkin nggak skenario itu terjadi? Itulah ciri khas dari Joko Widodo sebagai presiden. Ya, kalau Anda lihat ya, upaya dia untuk kemudian menjadikan semua partai politik menjadi pendukungnya itu bukanlah impian semusim buat dia. Ya, dia melakukan itu ada coba-coba untuk kemudian melakukannya pada 2014. Ya, dan siapa yang ditarik? Ya udah pastilah sebuah partai politik besar ya, era Orde Baru yang tidak pernah mau menjadi oposisi, Partai Golkar. Ya setelah menang 2014 setelah Golkar kalah pada 2014 ya. Dan kemudian ya pada 2019 Anda juga tahu persis ya bahwa Jokowi tentunya nggak mau kemudian Prabowo terus-terusan menjadi oposisi ya. Waktu itu kita nggak tahu bahwa rupanya dia punya pikiran atau kepentingan politik jangka panjang ya, seperti yang terjadi pada 2024 ini. Tapi yang jelas apa yang terjadi itu adalah dia melakukan apa yang disebut dengan politik akomodatif ya. Jadi
menyerap semua kekuatan-kekuatan oposisi ya, yang dari Gerindra masuk, yang dari PAN juga masuk ya, dan kemudian usaha dia untuk memasukkan Demokrat juga usaha ya, tapi kan tidak terjadi ya. Banyak orang mengatakan bahwa katanya itu ada faktor Bu Mega ya, padahal kita tahu Bu Mega itu nggak keras-keras banget loh terhadap SBY ataupun Partai Demokrat ya. Buktinya ketika Puan itu akan menarik AHY menjadi pendukung, Demokrat menjadi bagian kekuatan dari PDIP, nggak ada Bu Mega menolak. Cuma ya paling dia cuma ngingetin ya, oke ntar ya coba aja lo lihat bisa nggak gitu kan. Oh, yang waktu pertemuan sebelum sebelum pembentukan koalisi atau gabungan partai itu kan gitu ya. Tapi kan Demokrat lebih memilih dekat dengan Prabowo dibandingkan dengan PDIP kan. Prof, tapi dari peta politik sekarang kan ada 5 partai politik mungkin yang tidak bergabung di koalisinya Pak Prabowo ya. Ada PKB, Nasdem, PKS di 01, 03 ada PDIP dan P3. Kalau Prof sendiri melihat dari 5 partai politik ini tanda-tandanya akan merapat juga atau bagaimana, Prof? Ya jadi gini ya, kalau Anda perhatikan ya, itu kan dari awal ya, dari hasil survei, lagi-lagi saya mendasarkan diri pada hasil survei ya, kan banyak mengatakan bahwa pasca 14 Februari, itu yang udah pasti Nasdem mungkin akan menyeberang ya ke koalisi 02. Kenapa demikian? Mungkin Surya Paloh udah capek juga ya digebukin gitu kan, atau dua menterinya dipecat gitu kan, dan kemudian ditersangkakan ya, masuk penjara dan sebagainya, mungkin tuh sulit juga buat dia. Mungkin nasib televisinya juga sama ya, mengalami kesulitan untuk mendapatkan iklan dari layanan pemerintah ataupun iklan dari perusahaan-perusahaan yang pokoknya bukan dari pengusaha yang pendukung 02 gitu kan. Jangan lupa itu juga mengalami kesulitan juga ya, maksud saya ketakutan juga nanti kalau ketahuan ini menjadi pemasang iklan ataupun pendukung kan, itu kan bisa bikin repot ya. PKB misalnya, PKB kan ada tahu dari Muhaimin itu ya, dari awal dia berkarir politik di era reformasi, khususnya sejak pasca SBY ya, itu kan dia deket banget sama PDIP atau dalam hal ini Jokowi lah. Ya. Saya nggak ngomong PDIP karena PKB adalah partai pendukung pertama pada 2014 ya. Nasdem dan PKB itu adalah 2 partai pendukung utama pada 2019 misalnya kan. Jadi 2014 dulu kan, Prof? Iya 2014 tadi saya dulu yang awal tuh PKB tuh. Saya ingat kok. Saya dulu dia wawancarin sebuah stasiun televisi yang ada di Senayan City situ kan. Nah, apa tuh yang ingin saya katakan demikian ya. Nah, ini juga yang menjadi suatu persoalan besar ya. Karena kan sekarang ada isu bahwa kepemimpinan PKB itu kan mau diambil alih gitu kan. Yang tadinya katanya Menteri Agama akan mengambil alih posisi Muhaimin Iskandar ya. Sekarang yang tersebar isu itu adalah Gus Ipul ya, mantan Gubernur Jawa Timur ya, Wakil Gubernur Jawa Timur ya, yang era Pak D. Karwo ya, itu kan, ini akan udah diancang-ancangkan menjadi posisi PKB 1. Dan bagaimana caranya? Kalau dari internal itu kan nggak mungkin terjadi. Kenapa? Biar bagaimanapun Muhaimin itu memiliki akar yang kuat di dalam PKB ya. Walaupun misalnya ya Yeni Wahid dan kaum Gus Durian itu tidak menyukai Muhaimin Iskandar ya. Tapi bagaimana Muhaimin itu bisa didepak kalau ada kasus-kasus korupsi yang akan diungkap kembali ya. Bukan kasus Duren yang kardus Duren itu, tapi kasus lain juga ya. Karena kan saya dengar kan ada pimpinan tinggi di kementerian tuh yang kemudian juga kena kasus ya, dan dia adalah orang dekat dari Muhaimin, dan bukan mustahil Muhaimin akan kena kasus itu ya. Jadi dengan kasus itu dia akan ditersangkakan, akan diperkarakan, dan dengan demikian bisa dia masuk tahanan dan Gus Ipul bisa naik. Itu kasus PKB.
Kita nggak tahu ya. Jangan Anda pikir Muhaimin itu orang bodoh. Dia itu pinter, biar gimana pun dia sangat lincah ya. Pamannya aja dalam hal ini Gus Dur aja bisa didepak dari partai gitu kan. Atau kemudian kekuatan-kekuatan lain ya bisa didepak dari partai ya. Apalagi kemudian kalau sekarang dia menghadapi hal semacam ini ya. Kemudian partai yang lain juga yang akan rame juga ya. Dan itu sudah diramaikan sejak awal setelah pemilu ini, yaitu Partai Golkar ya. Kenapa demikian ya? Karena kan Anda tahu dari berbagai analisis lembaga survei ya, atau juga ucapan dari Presiden Jokowi sendiri ya, mengatakan bahwa nanti PDIP akan turun angkanya kan. Nanti bukan mustahil kan sesuai dengan kampanye dia ya. Prabowo presiden, Gerindra menang gitu kan. Tapi ternyata Gerindra tidak mampu untuk kemudian mengambil alih posisinya. Golkar. Bukan, PDIP. Oke. PDIP ya. Waktu itu si Saraswati waktu sama saya di sebuah stasiun televisi, dia mengatakan bahwa ya Gerindra kan partai baru gitu kan, nggak mungkin lah dapat nomor 3 aja udah alhamdulillah ya. Walaupun teman-teman Gerindra bukan mustahil, banyak juga yang gondok. Kenapa kok suara gue kok tiba-tiba melesek gitu kan? Sementara suara Golkar melambung tinggi kan? Bahkan ada yang mengatakan itu ada bantuan juga dalam tanda kutip dari istana kan gitu kan? Nah kemudian karena isu ini juga kemudian tidak sedikit isu yang mengatakan bahwa Golkar akan memegang peranan penting di kabinet mendatang, dan yang ngomong siapa? Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ya. Dan ketika dia tanya apakah kemudian nanti Golkar akan diambil alih kepemimpinannya oleh Jokowi, dia nggak ngejawab kan gitu kan. Cuma dia akan bilang bahwa kayaknya akan ada peran khusus Jokowi di kabinet. Yang itu kemudian saya mempertanyakan peran khusus apa gitu kan. Karena di dalam struktur kabinet kita ya, kementerian kita nggak ada itu posisi misalnya koordinator Menko, nggak ada. Atau menteri senior seperti di Singapura ya, yang pernah dijabat oleh Lee Kuan Yew misalnya kan, nggak ada gitu kan. Dia bagusnya kalau mau ini di One Team Press gitu kan. Kalau memang dia mau duduk sebagai penasehat One Team Press ya. Tapi berbagai isu juga macam-macam bergelombang ya. Lagi-lagi ya, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Jokowi itu masih ada posisi, apalagi kalau itu dilegalkan di dalam kabinet mendatang. Kenapa? Anda harus ingat ya, saya ini pengajar ilmu politik dulu ya. Saya dulu dosen di UI, di Unpad ya, termasuk di Universitas Pertahanan ya. Itu saya selalu mengatakan ya, whether I like him or not ya. Lagi-lagi apakah saya memilih Prabowo Gibran atau enggak, tapi sampai saat ini saya harus benar-benar respect kalau memang dia nanti benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Dan karena itu ya saya selalu berpandangan ya, karena dia memang terpilih, terserah bagaimanapun caranya terpilih ya. Tapi kalau memang nanti udah resmi KPU menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden 2024 itu adalah Prabowo Gibran, saya harus mengatakan dialah yang memperoleh mandat dari rakyat. Dialah yang kemudian diberikan suatu kekuasaan ya, atau kemudian juga otoritas ya untuk membentuk kabinet gitu. Jangan kemudian sekarang Jokowi udah belum apa-apa udah menyatakan bahwa saya ingin jadi jembatan antar partai. Yang pertanyaan saya, jembatan itu yang bangun siapa? PUPR. Tipis-tipis aja ya. Oh ya, itu benar. Iya dong, kalau dia ingin menjadi jembatan politik, kenapa saya bertanya begini? Karena sampai detik ini saya belum pernah mendengar ya dari mulut Prabowo Subianto sendiri ya bahwa dia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk menjadi jembatan antara misalnya partai-partai politik yang ada di 02 dengan partai-partai politik di 01 dan 03. Saya juga nggak pernah mendengar ucapan dari Prabowo Subianto
ya yang menyatakan bahwa dia menghormati Jokowi ya, dan karena itu silakan kalau dia ingin misalnya membantu saya dalam pembentukan kabinet. Itu belum ada ya omongan Tidak itu ada. Tidak ada. Oke, Prof. Dan kalau itu terjadi, buat saya jadi agak turun respeknya kepada Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Loh, udah menang pemilu harus berani dong menentukan siapa pilihan dia untuk menduduki jabatan A, B, C, D, E. Ya. Dan kalau kemudian dia disodori bahwa kalau bisa nih Panglima TNI jangan diganti, Pak Kapolri jangan diganti, Jaksa Agung jangan orang partai dan sebagainya ya. Kalau memang itu beliau itu memang baru menjabat, bukan masa tugasnya udah berakhir ya sehingga kemudian harus diganti, fine. Ya, tidak ada persoalan soal itu. Tapi kalau kemudian dia juga menentukan misalnya Bahlil kalau bisa duduk di sini, Erick Thohir di sini, menteri-menteri ekonomi dia sodorkan juga. Padahal Anda tahu yang namanya menteri-menteri ekonomi itu kan jantungnya kabinet. Ya. Ya. Menteri Keuangan ya, kemudian juga istilahnya itu Menteri BUMN dan kemudian Menteri PUPR itu kan jantungnya kabinet ya, atau Menteri Kesehatan ya. Kalau kemudian itu udah disiapin sama Jokowi, apa dong kalau gitu yang akan dilakukan oleh Prabowo mendatang? Ya kan? Oke. Nah, Prof, artinya kalau tadi dengan omongannya Prof itu dua itu tadi, bahwa belum pernah ada statement Pak Prabowo clear meminta bantuan Pak Jokowi untuk menjadi jembatan. Saya nggak pernah dengar itu. Artinya Kecuali kalau saya memang pernah nggak nonton film, nggak nonton berita Kompas TV atau Metro TV atau Nusantara TV atau Kompas.com. Kalau Kompas.com itu kan bukan ditonton, itu kan dibaca karena memang akan berseliweran terus. Tapi baca atau Prof? Oh iya. Yes. Tapi kalau Kompas.com ditonton juga boleh gaspol, Prof. Bagus, Prof. Tapi Prof, maksudnya apakah itu tadi menunjukkan bahwa wah ini Pak Jokowi mulai masuk adu pengaruh nih. Itulah yang kemudian ya, itu langsung ingatan saya mengatakan benar nih kata orang-orang nih, bahwa dia kelihatannya memang ingin terus berkuasa di Republik Indonesia. Karena misalnya tidak bisa misalnya mendapatkan periode ketiga, tidak juga bisa mendapatkan tambahan ya sebagai pengganti dari era COVID ya yang 2 tahun itu, dan kemudian karena kebetulan anaknya itu ada di kabinet gitu kan, menjadi wakil presiden terpilih kalau nanti terjadi seperti itu ya. Ya udah ya, tapi buat saya untuk apa? Apa kemudian kita punya 2 matahari kembar yang akan menyinari Republik Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang gitu kan? Karena Anda tahu ya dalam konsep kekuasaan Jawa itu namanya kekuasaan itu utuh dan tidak terbagi-bagi, ya. Oke. Itu nggak usah kekuasaan Jawa lah ya. Misalnya di luar negeri kan juga nggak ada itu yang namanya matahari kembar ya. Kalau memang ada presiden, wakil presiden, itulah struktur yang ada. Kalau ada misalnya perdana menteri dan wakil perdana menteri, itulah struktur yang ada. Tapi kemudian tidak ada, misalnya ini ada perdana menteri atau presiden, ini kemudian juga ada wakil presiden, mantan presiden atau mantan perdana menteri yang ada di dalam kabinet itu. Dan itu kan tentunya akan terjadi suatu double pengaruh. Ya itu tadi bukan cuma double pengaruh tapi juga loyalty. Kan nggak mungkin dong orang-orang. Tapi kalau misalnya jadi one team press ya nggak apa-apa Prof, kayak Jokowi jadi kalau dia mau jadi one team press silakan. Tapi Anda tahu posisi one team press itu sebagai apa di Indonesia ini? Kan dia nggak bisa kemudian ikut di dalam penentuan kebijakan negara atau kebijakan kabinet dan sebagainya itu. Saya bilang aja kalau dia mau jadi anggota atau ketua one team press, monggo, silahkan ya. Nggak ada persoalan itu. Tapi kalau dia menjadi misalnya yang tadi saya katakan menteri senior atau koordinator para Menko gitu kan. Atau kemudian nanti misalnya benar kalau memang itu terjadi ya dia akhirnya menduduki posisi sebagai ketua umum Partai Golkar ya. Buat saya itu akan mengganggu jalannya pemerintahan kabinet
Indonesia Bersatu Jilid 2. Maksud saya kenapa jilid 2? Karena kan Keberlanjutan. Sekarang kan di jilid 1 di era Jokowi. Dan kalau itu terjadi ya, itu apa namanya itu lagi-lagi Prabowo pasti nggak akan suka. Ya. Nggak ada orang yang suka lah kemudian apa namanya itu otoritasnya kemudian diintervensi sama mantan presiden. Dan Anda jangan lupa ya, hubungan antara Prabowo dengan Jokowi itu bukan hubungan lahir batin. Wah, masa Prof? Prof. Iya. Bukan juga hubungan dari satu partai koalisi yang sama. Itu adalah mantan peseteru. Ya, mantan kalau yang namanya itu apa itu? Tapi dari benci jadi cinta kan sering, Prof. Nah itu kan karena kebetulan kepentingan politiknya sama. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu ingin anaknya jadi wakil presiden. Makanya kemudian terjadilah simbiose mutualisme itu. Tapi apakah itu akan long last? Nah itu yang itu apa tadi dia bilang, apakah itu akan bertahan lama? Ya, apakah itu misalnya cuma nanti masa bulan madu, ya, yang kadang-kadang di dalam perkawinan politik itu bisa saja. Kalau dalam perkawinan beneran aja habis bulan madu 2 minggu 3 minggu aja bisa cerai, gitu kan? Nah bukan mustahil dalam perkawinan politik juga bisa terjadi seperti itu. Mungkin nggak 2 minggu 3 minggu, tapi bisa saja setelah 3 bulan atau 6 bulan yang seperti yang pernah saya ungkapkan juga begitu. Tapi Prof Ikrar melihat bahwa ini nggak akan long last. Artinya karena dulu adalah mantan seteru, artinya tidak akan Prabowo tidak akan seloyal itu gitu. Oh, kalau loyalitas itu memang selalu dinyatakan oleh Prabowo ketika dia masih menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ketika dia jadi presiden, itu kan menjadi anggota kabinetnya Jokowi. Dia kan menjadi bawahan Jokowi. Iya dong. Kalau misalnya Anda sebagai menteri kemudian ndablek gitu ya, nggak mungkin. Anda udah langsung disingkirkan dari kabinet. Tapi hal itu yang akan berbeda ketika Prabowo akhirnya jadi presiden nanti. Betul, gitu. Ya. Paling tidak ya per 20 Oktober 2024 ya, kalau ini segala persoalan hiruk pikuk ini selesai dan kalau memang kemudian DPR juga udah menyelesaikan dengan baik-baik mengenai hak angket ya, cuma sampai pada titik di mana memang terjadi kecurangan dan tidak boleh terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang ya. Bisa saja itu terjadi gitu. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya selalu mengingatkan juga teman-teman dari Golkar, kemudian juga Gerindra dan juga partai-partai pendukung 02 ya. Anda jangan lupa loh ya, pemilu 2024 itu bukan pertarungan antar partai. Itu bukan pertarungan antara paslon-paslon Presiden 1, 2, 3 itu yang didukung oleh partai-partai. Tapi ini adalah pertarungan antara dua gabungan partai politik dengan satu yang kemudian didukung oleh negara, dalam ini presiden. Coba kalau misalnya itu pure, cuma itu pertarungan di antara partai-partai, tentu ceritanya akan lain. Itu maksud saya ceritanya ini akan lain. Maksud saya ini mungkin persaingannya itu benar-benar fair. Mungkin tidak ada misalnya cawe-cawenya presiden. Mungkin tidak ada yang namanya polisi kemudian membuat suatu mencabut baliho, memasang baliho atau mencabut bendera dan sebagainya, atau kemudian melakukan tekanan-tekanan politik kepada para rektor di Jawa Tengah ya, atau kemudian juga melakukan tekanan politik kepada kepala-kepala desa itu yang saya bilang ceritanya jadi lain tuh. Dan kalau kemudian itu yang tadi saya bilang tidak ada misalnya Jokowi effect with whatever means itu ya, dengan cara-cara apapun dalam bentuk apapun ya, mungkin itu yang kemudian yang namanya fair election itu akan terjadi pada 2024 ini. Tapi kan nggak begitu ceritanya. Kenapa saya bilang nggak begitu? Karena Anda tahu Jokowi juga ingin memastikan anaknya terpilih menjadi wakil presiden. Makanya dia dukung habis-habisan
Prabowo Gibran ini atau paslon nomor 2 ini. Nah, Prof, Kalau misalnya kita agak, saya mau pilih pertanyaan agak apa yang konkret nih. Kalau Prof sendiri melihat dengan demikian apakah bisa dikatakan Pak Prabowo ini apabila nanti terpilih dan dilantik bakal menjabat 5 tahun kah? Melihat kondisi kemungkinan iya. mau jawab ini. Ini kalau menjawab pertanyaan Anda itu terus terang agak riweh. Loh, toh. Agak Itu riweh. saya baca doang loh sih. Nah, tuh Kenapa? berarti. Kenapa saya bilang, saya baru tahu nih ada prompter di sini. Ada Prof, dari tadi kita baca. Kenapa saya bilang agak riweh? Satu ya, apakah pernyataan Koni Rahakundini itu benar atau enggak? yang Menyatakan iya, bahwa ingat. apa namanya Desainnya itu. bahwa desainnya ini Prabowo ini akan cuma 2 tahun ya. Dan ini sebelum Koni ngomong begitu ya, saya juga udah mendengar ya dengan adanya jabatan tangan antara Jokowi dengan apa namanya Prabowo ya di Istana Bogor ya, kalau nggak salah di Istana Bogor ya, itu seakan-akan ada political deal lah ya. Jadi deal politik bahwa Prabowo itu ingin menjadi presiden, paling nggak dia sempat nikmatin jadi presiden atau impiannya itu terjadi selama 2 tahun dan kemudian habis itu Gibran. Tapi saya sebagai seorang pengamat politik ya, itu nggak mungkin terjadi. Kecuali kalau memang Pak Prabowo itu nggak sehat atau berhalangan tetap. Tapi selama dia masih sehat nggak mungkin terjadi. Kenapa? Ya. Ini Prabowo tuh mimpi menjadi impian dia untuk menjadi presiden itu udah cukup lama. Mungkin sejak dia menikah sama Titi Soeharto kali, ya kan? Mungkin udah mulai mikir, wah, betul. pengen jadi presiden ya. Jadi itu, terus itu satu. Kedua ya, Anda tahu ya, kalau Jokowi aja merasa 2 periode itu nggak cukup. Untuk mengkonkretkan impian-impian dia untuk Indonesia termasuk IKN ya. Makanya dia bilang kenapa Gibran itu, karena katanya ini nggak bisa diteruskan kalau misalnya salah satu dari capres ataupun cawapresnya itu bukan anak dia. Padahal buat saya, siapa bilang begitu? Kan namanya suatu apa namanya itu pelanjutan pemerintahan itu kan bisa yang siapa namanya saja. ada continuation, ada change, ada keberlanjutan, ada perubahan. Nggak ada kemudian perubahan 100%, nggak ada juga itu yang kemudian keberlanjutan 100%, pasti ada. Nah, dalam hal ini juga ya, kenapa saya bilang agak susah dijawab ya, kenapa demikian? Karena saya yakin namanya Prabowo juga tetap ingin menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden 5 tahun. Dan kalau katanya nanti, kalau ini saya dengar omongannya ya, bahwa nanti katanya Gibran ini akan bisa menjadi calon presiden pada 2029 ya, dan juga anak muda yang lain, jangan lupa ya. Dia menggunakan kata Gibran atau anak muda yang lain ya akan bisa menjadi calon presiden 2029. Nah, anak muda yang lain itu kan bisa aja dari partai Gerindra atau dari partai Golkar. Jangan Anda lupa ya, itu yang makanya saya suka ngeledekin teman-teman saya di partai Golkar ya, khususnya anak-anak muda itu, khususnya yang membacakan bahwa partai Golkar misalnya mendukung apa namanya itu diusulkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Saya bilang itu jangan-jangan yang baca pernyataan itu dalam hatinya mungkin sebel juga, atau dalam hatinya mungkin sedih juga ya. Ini apa gara-gara gue bukan anak presiden makanya kemudian gue yang udah 10 tahun, 15 tahun atau bahkan berapa tahun aktif di Partai Golkar menyumbangkan pikiran, keringat ya, uang atau darah dan air mata, tiba-tiba bisa muncul anak yang tidak pernah bergabung dalam Partai Golkar dan kemudian tiba-tiba diusulkan. Artinya Prof Ikrar masih melihat bahwa mungkin lah ini masih yakin bahwa Pak Prabowo kalaupun nanti jadi ya tetap full 5 tahun. Full 5 tahun dan bukan mustahil akan maju lagi 5 tahun kalau dia fit. Ya. Dan kalau itu terjadi ya nggak bisa kemudian dia akan mengatakan bahwa saya cuma 2 tahun aja, karena terus terang ya, yang tadi saya bilang, yang pernyataan bahwa ada deal politik atau kemudian ada ucapan dari Pak Prabowo sendiri ya, saya yakin itu kan ucapan. Nah itu tadi ya, kayak misalnya ketika Pak Prabowo mengancam pers gitu kan,
Ya Yang kan? dulu 2019 misalnya gitu. Iya, bukan yang kemarin juga. Yang dia bilang Anda pers jangan baca-baca, ntar gua iniin ya. Itu pernyataan real loh. Pernyataan real loh. Makanya kemudian ketika Prabowo bilang Bapak nanti akan memberikan kebebasan pers nggak? Kan dia jawab tuh. Ah itu kan saya ngomong gitu kemarin kan era kampanye aja kan gitu kan. Jadi dia juga belum tentu melakukan penindasan terhadap pers ya. Walaupun memang ada juga pendukung yang mengatakan bahwa kalau misalnya Kompas TV ataupun Metro TV atau whatever nama TV ya, kalau kemudian itu presenternya memframing atau membuat pertanyaan yang dalam tanda kutip tidak berkenan di hati dia, hati-hati lo ya. Lo akan mengalami kerugian lo, ya, walaupun saya juga nggak tahu apa arti dalam Anda akan mengalami kerugian. Itu, Tapi buat saya kalimat semacam itu adalah kalimat yang intimidatif. Prof, tapi dengan Prof sendiri meyakini bahwa Pak Prabowo ini kan akan bisa 5 tahun menjabat. Tetapi tadi kita juga sudah berbicara ada potensi mungkin berbenturan kepentingan gitu ya, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Artinya apakah Prof melihat bahwa bisa saja di perjalanan 5 tahun ke depan itu akhirnya Pak Prabowo ini ya berpisah jalan juga dengan Pak Jokowi gitu, Prof? Jadi gini ya, lagi-lagi ya, saya termasuk tadi saya udah mengatakan ya, kalau ada orang udah terpilih ya kasih mandat ya udahlah. Hargailah ya, samalah kayak misalnya Ganjar ketika ditanya apakah Anda akan masuk ke dalam kabinet, dia bilang, "Loh, kita hargai orang menang ya udahlah, biarkan dia yang itu memiliki otoritas penuh untuk kemudian itu. Dan kalau misalnya saya tidak berada di dalam partai pendukung ya, dan saya sebagai paslon yang kalah, ya udah berikan waktu kepada dia 5 tahun ya." Walaupun buat saya, maaf kata, saya juga harus berterus terang, belum tentu kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia Maju Jilid 2 ini akan berhasil ya menjalankan mandat dari rakyat. Kita bicara soal menerka langkah politik Jokowi. Isu tersebar bahwa ini salah satu yang sangat mungkin dijadikan kendaraan Jokowi untuk dalam tanda kutip cawe-cawe adalah Partai Golkar. Nah, kacamata Prof Ikrar seperti apa? Kenapa apakah hal ini akan mungkin terjadi gitu? Dan kenapa mesti dilakukan misalnya itu memang terjadi gitu, Prof? Saya lagi-lagi ya tergantung kepada mereka-mereka yang menjadi anggota Partai Golkar atau yang menjadi pemilik KTA atau termasuk juga para senior. Apakah mereka akan dalam tanda kutip ya menjual Partai Golkar atau menyerahkan Partai Golkar? Maaf kalau kalimat saya agak keras ya. Tidak kasar loh ya. Enggak, bukan agak, Prof. Memang keras. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Anda lihat sekarang berapa usia Partai Golkar ya, dan kemudian itu ADART itu misalnya pernah nggak diubah kalau misalnya ada aturan seorang calon anggota legislatif Partai Golkar, baik itu tingkat daerah dan sebagainya, itu harus pernah menjadi anggota Partai Golkar selama 5 tahun. Apalagi kalau menjadi ketua umum. Kalau kemudian dikatakan ketua umum Partai Golkar harus pernah menjadi anggota Partai Golkar aktif, ya, dan pernah menjadi pengurus misalnya pada tingkatan ranting, cabang ataupun DPP gitu ya. Itu selama sekian tahun. Berapa ya kata Yusuf Kala kemarin? 20 enggak. Oh, enggak. Punya usia. Enggak, kalau Yusuf Kala itu pernah mengatakan iya ini ya, itu juga bukan 200M, 600M. Saya ingat iya. Pak Yusuf Kala mengatakan kalau mau jadi ketua umum Partai Golkar at least 600 miliar. Tapi kalau yang usianya tuh berapa tuh pengabdian tuh kemarin dia ngomong 20 tahun atau berapa tahun gitu. Apalagi ketua umum itu kan bukan suatu posisi abal-abal, bukan posisi yang rendah ya. Itu makanya kalau kemudian Jokowi mau menjadi ketua umum dan kemudian diloloskan, itu berarti ya Golkar itu bunuh diri politik ya. Kenapa? Karena dia menghancurkan bunuh diri politik. Oh iya dong. Dia menghancurkan
ADART yang sudah mendarah daging, sudah terinternalisasi ya di dalam jaringan yang sekarang namanya Partai Golkar. Nah, Anda juga tahu kan dulu kenapa dulu namanya Golkar, sekarang namanya pakai partai ya. Kalau dulu kan itu Soeharto kan ingin menenggelamkan partai-partai politik ya, bahwa partai politik itu buruk, tukang ribut ya, kacau, berantem melulu ya. Nah, kalau ini kan golongan karya itu kan golongan yang membangun. Golongan bukan partai gitu. Ketika nanti apabila memang skenario Pak Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar lalu menjadi ketua umum, ketika ADART menutup jalan tersebut, mungkin saja dong diubah. Melihatnya Prof gimana Prof? Kalau buat saya, ya lagi-lagi ya, persepsi orang, citra orang terhadap Jokowi itu akan semakin kuat. Bahwa yang namanya Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang sukanya itu mengubah-ubah ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ya, saya beri contoh, misalnya tadinya dia mau jadi periode ketiga, itu kan harus ada amandemen konstitusi. Anaknya menjadi calon wakil presiden, itu juga mengubah undang-undang pemilihan umum. Yang harusnya itu dibahas oleh DPR dan pemerintah, dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, itu juga bertentangan dengan open legal policy yang harusnya dibahas oleh DPR dan pemerintah. Kan gitu. Nah, sekarang tiba-tiba enak aja mentang-mentang dia presiden, dia bisa mengubah ADART Partai Golkar. Maaf, saya bukan memanas-manasi teman-teman di Partai Golkar ya, tapi Anda jangan lupa sejarah bagaimana Golkar dibentuk ya, bagaimana Partai Golkar itu bisa survive ya di dalam era reformasi ini ya, sampai kemudian Akbar Tanjung berbusa-busa kampanye dengan Golkar baru, dan karena Bang Akbar itu agak cadel, kemudian orang ngeledek jadi Golkar bau gitu. Saya kalau ngomong gini, saya bukan ini ya, hoax ya, tapi itulah yang terjadi pada awal-awal reformasi itu. Akbar Tanjung itu mati-matian ya, sebagai ketua umum Partai Golkar mempertahankan agar Golkar itu tetap eksis. Artinya jangan lupa sama itu ya. Betul itu ya. Dan saya maaf kata ya, pada saat itu tidak sedikit tokoh-tokoh baik itu ahli hukum ataupun peneliti senior ya, yang kemudian ingin membubarkan Partai Golkar. Dan saya walaupun dulu masih anak muda, saya mengatakan nggak bisa. Jangan ulangi lagi kesalahan yang dilakukan oleh Soeharto ya. Kenapa? Atau juga oleh Bung Karno ya. Bung Karno kan telah membubarkan PSI, Partai Sosialis Indonesia, Masumi ya. Anda lihat dampak politiknya seperti apa. Pak Harto lebih gila lagi ya, menghancurkan atau membubarkan PKI dan seakan-akan PKI itu melakukan suatu tindakan katanya ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Makanya Megawati bilang pemerintahan yang sah itu siapa? Yang pemerintahan yang sah itu kan bapak saya, Presiden Republik Indonesia yang dapat mandat untuk presiden seumur hidup. Lalu kemudian kalau bapak saya katanya kerjasama PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, masa bapak saya ingin menjatuhkan posisi dirinya sendiri gitu kan? Dan itu diucapkan oleh Megawati di dalam ulang tahun Lemhanas ya, tahun lalu ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, janganlah kemudian kita itu melupakan sejarah ya, termasuk teman-teman yang ada di Partai Golkar atau di mana ya, supaya janganlah kemudian kita itu begitu mudah ya digiring oleh seorang penguasa ya, walaupun jabatannya sebagai presiden, kalau kemudian ini akan merusak tatanan hukum dan tatanan organisasi ya, bukan saja di dalam Partai Golkar tapi juga di negara Republik Indonesia ini. Sebab kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan. Atau kemudian usulan Gibran itu bahwa nanti itu calon presiden atau wakil presiden bisa diusulkan oleh kelompok komunitas gitu kan. Anda bisa bayangkan ya, bagaimana masa depan yang katanya kita akan menuju ke Indonesia emas itu
2045. Bagaimana juga nasib masa depan anak-anak Indonesia ke depan ya, yang sekarang aja udah mulai banyak guru-guru mengatakan kalau benar anggaran makan siang gratis itu antara lain diambil dari potongan bos, ya. Can you imagine kalau dulu kita udah bilang bahwa itu putus satu generasi atau hilangnya satu generasi ya. Apakah ini juga tidak akan kemudian kita mengalami masa satu generasi anak-anak Indonesia yang berusia antara 7 sampai 19 tahun ya akan juga kehilangan masa keemasan dia untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah atau negara. Kalau itu terjadi hanya untuk memenuhi yang namanya kampanye Jokowi Gibran, itu buat saya sangat-sangat disayangkan. Disayangkan. Oke, Prof, terakhir secara sederhana. Terakhir terus. Iya, terakhir terus. Ini terakhir banget ini, Prof. Kamu secara tuh udah kayak DKPP aja ngasih saya. Iya lagi. Terakhir secara sederhana, Prof. Apa namanya itu peringatan terakhir. Apa? Kalau dipeluangkan dalam persentase skala, Prof. Saya tidak bisa berani ngomong itu ya, walaupun terus terang peluangnya memang ya, ada. Cuma misalnya apakah probability-nya itu tinggi atau kemungkinannya itu sangat rendah ya. Kalau saya berharap 0. Harapannya 0. Ya. Tapi kalau dugaannya? Kalau dugaan saya salah, ya. Lagi-lagi itu saya bilang bahwa Golkar melakukan bunuh diri politik dan juga organisasinya ternyata tidak mampu bertahan untuk kemudian menjadikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar yang selama ini membangun sistem merit, ya, apalagi untuk jabatan ketua umum di posisi tertinggi di dalam Partai Golkar, ya nangis darah aja Partai Golkar. Karena dan Anda jangan lupa ya, kalau ini dilakukan oleh Partai Golkar, ini bukan cuma memberikan implikasi politik kepada Partai Golkar, tapi juga memberikan implikasi politik tentang jalannya kabinet 5 tahun ke depan. Kenapa demikian? Karena ini lagi-lagi Partai Golkar membuka kotak Pandora ya untuk kemudian memberi kesempatan kepada Joko Widodo yang tidak mampu lolos dari amandemen konstitusi, kemudian dia juga tidak lolos misalnya menjadi masuk di dalam kabinet karena akan mengubah struktur di dalam sistem pemerintahan kita ya, tapi dia ingin kemudian melalui partai. Sebab dengan menduduki jabatan posisi ketua umum Partai Golkar, dia akan menjadi ketua umum partai terbesar kedua di negara ini, yang tentunya akan sangat berpengaruh ya ke dalam pengambilan keputusan baik itu di DPR ataupun di kabinet. Dan kalau ini terjadi lagi-lagi berarti Partai Golkar membuka ya kesempatan bagi tumbuhnya dan kemudian lahirnya matahari baru di Republik Indonesia ini ya, selain Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Mantap. Itu tadi kuliah politik kita dengan cendekiawan politik kita ini, Prof. Ikrar Nusa-Bakti. Terima kasih banyak, Prof. Yuk, sama-sama. Semoga ini banyak orang yang tercerahkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Partai Golkar juga dengerin ya, Partai Gerindra juga dengerin ya. Jangan kemudian mereka cuma bisa ngomong bahwa seakan-akan saya ini bias dan sebagainya ya. Karena buat saya lo lakukan aja. Nanti lo pasti berantem itu di dalam Koalisi Indonesia Bersatu Jilid 2 ini. Dan kemudian ini udah pasti berantem itu. Dan ini akan menjadi hal yang buruk lah buat Indonesia di masa ke depan. Itulah. Itu jadi semoga bisa mendapatkan pesan ini ya. Betul sekali. Tapi hikmahnya. Ya. Tapi bukan
Pak Jokowi nggak sekalian, Prof? Ya biar Pak Jokowi dengar juga enggak ya, Prof? Silakan aja. Tapi dia apa didengerin saya ketika saya nulis di Harian Kompas mengenai kuasa memanggul lupa juga dia nggak dengerin ya. Ya, mungkin Ketika sibuk, guru Prof. besar ya, alma mater dia sendiri loh, Iya. guru besar UGM ya, itu memperingatkan dia nggak mau denger, malah dia kemudian ngomong ke Sultan gitu, itu cobalah supaya kampus itu khususnya UGM itu jangan bikin omongan-omongan yang seperti itulah. Oke. Coba bayangin. Yes, Prof. Sama Prof. Ya. Yes, ya. Thank you sahabat Kupas.com yang sudah menonton. Semoga bisa tercerahkan. Saya Tata Gurito. Saya Dito Ramadan. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Ngobrol ngegas pasti nampol.